PPh pasal 21 atau 26 adalah PPh atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotong dan bukan pemotong PPh pasal 21 atau 26. Pemotong merupakan pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat, daerah, TNI Polri, instansi atau lembaga, dan KBRI. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Bukan pemotong PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan sesuai pasal 3 ayat 1 huruf C UU PPh. Yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Subjek dan bukan subjek PPh pasal 21 atau 26. Subjek PPh. Yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT termasuk ahli warisnya. Yang ketiga bukan pegawai. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Yang kelima, mantan pegawai. Peserta kegiatan, seperti peserta perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja, peserta atau anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, pelatihan dan magang, dan peserta kegiatan lainnya. Bukan subjek PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek dan bukan objek PPh pasal 21 atau 26. Objek PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, penghasilan pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Penghasilan penerima pensiun secara teratur, uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Bukan objek PPh. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Yang kedua, natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh WP yang telah dikenakan pajak final atau menggunakan norma khusus dalam penghitungan pajak. Yang ketiga, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkyu, iuran THT atau JHT kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I UU PPh. Dasar pengenaan dan pemotongan pajak PPh 21. Yang pertama, penerima penghasilan kena pajak, antara lain pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000, bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam per 16/PJ/2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang kedua, seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Yang ketiga, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam per 16/PJ/2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas penghasilan tidak kena pajak. Dasar pengenaan dan pemotongan pajak PPh 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Berikut merupakan penentuan PTKP PPh pasal 21. Yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi, yang kedua untuk wajib pajak yang kawin atau tanpa tanggungan, yang ketiga untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Penentuan PTKP PPh pasal 21. PTKP untuk pegawai perempuan. Yang pertama, bagi pegawai perempuan yang sudah menikah, hanya sebesar PTKP untuk diri sendiri. Yang kedua, bagi pegawai perempuan yang belum menikah, jumlah PTKP diri sendiri adalah PTKP orang yang ditanggung. Berikut ini merupakan tabel penentuan PTKP PPh pasal 21. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2, yaitu
Yang pertama, perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21. Yang kedua, perhitungan kembali sebagai dasar pengisian bukti potong 1721A1 atau 1721A2A untuk PNS atau anggota TNI Polri. Perhitungan kembali ini dilakukan pada A. bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun. Yang B. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender. Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Yang pertama, besarnya penghasilan neto PPh 21 bagi pegawai tetap adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang kedua, besarnya penghasilan neto PPh 21 bagi penerima pensiun berkala adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Ahmad Zakaria pada tahun 2019 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Ahmad Zakaria menikah tetapi belum mempunyai anak. NPWP suami dan istri terpisah. Diketahui gaji per bulan yaitu sebesar 10 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, maka jumlah pengurangannya yaitu sebesar 600.000 rupiah. Maka dapat diketahui penghasilan neto per bulan yaitu sebesar 9.400.000 rupiah. Kemudian dikalikan dengan 12 bulan untuk menghasilkan neto per tahun yaitu 112.800.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PTKP yaitu untuk WP sendiri dan juga status kawin, maka jumlah PTKP sebesar 58.500.000 rupiah. Maka untuk jumlah PKP-nya dapat mengurangkan penghasilan neto per tahun dikurangi dengan jumlah PTKP, yaitu sebesar 54.300.000 rupiah. Maka setelah menemukan jumlah PKP, kita hitung menggunakan tarif pajak pasal 17, yaitu 5% untuk 50 juta, yaitu sebesar 2.500.000, kemudian 15% untuk sisanya sebesar 4.300.000 rupiah, yaitu sebesar 645.000 rupiah. Jadi total PPh 21 terutang yaitu sebesar 3.145.000 rupiah. Perhitungan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap. Ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi 300.000 rupiah. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah PTKP per tahun, yaitu sebesar 54 juta dibagi dengan 360 hari. Yang ketujuh, bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Fajar merupakan seorang pekerja belum menikah. Pada bulan Januari 2018, Fajar bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Monisa TV serta mendapat upah 100.000 per unit TV yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu, yaitu 6 hari kerja. Fajar menyelesaikan 30 buah TV dengan total upah 3 juta rupiah. Berapakah PPh 21 yang dikenakan?
Upah per hari sama dengan 3 juta rupiah dibagi dengan 6 hari, maka akan ketemu dengan 500 ribu rupiah. Upah di atas 450 ribu dan di bawah 4.500.000, maka mengurangkan nilai 500 ribu rupiah dengan 450 ribu rupiah, sebesar 50 ribu. PPh 21 terutang yaitu 6 hari dikalikan dengan 5% dari 50 ribu rupiah, yaitu 15 ribu rupiah. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan jasa yang dilakukan. Perhitungan PPh 21 bagi bukan pegawai. Dalam SPT PPh 21 terdapat 6 pengelompokan bukan pegawai. Yang pertama, imbalan kepada distributor multi-level marketing. Yang kedua, imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Yang ketiga, imbalan kepada penjajah barang dagangan. Yang keempat, imbalan kepada tenaga ahli. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Yang keenam, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Perhitungan PPh 21 bukan pegawai. PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP dalam 1 bulan dikalikan dengan tarif pasal 17. PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan tidak menerima PTKP dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% kali penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. PPh 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dikalikan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Bukan pegawai akan menerima pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong, PPh 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Bukan pegawai tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutang hanya satu kali dalam 1 tahun kalender sehubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Bukan pegawai berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Contoh perhitungan, Delima merupakan pengajar di sebuah bimbel bernama PT Harus Pintar Semua dengan bayaran sebesar 7 juta rupiah. Berapa PPh 21 yang harus dibayar Delima yang sudah memiliki NPWP? Maka jawabannya 50% dikali dengan 7 juta rupiah dikalikan lagi dengan 5% yaitu sebesar 175 ribu rupiah. Untuk bukan pegawai berkesinambungan, contohnya, Dina Aulia adalah seorang dokter. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Dina Aulia sebagai dokter adalah sebagai berikut.